Dengan kehadiran pemain naturalisasi ini, artinya pemain lokal itu sudah punya sparring partner, ya kan? Pada Trigger. saat, ya kan? Iya. Sudah punya sparring partner di dalam latihan. Pada saat latihan di timnas itu mereka udah bisa mengukur diri dia itu berada di level mana kalau dibandingkan oleh misalnya satu temannya dari naturalisasi ini yang sama posisi. Ya kan? Nah, ini harus kesempatan ini harus mereka manfaatkan itu. Ya kan? Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Peter waktu Peter Witt. Nah. Waktu timnas era Boas ya waktu itu. 2004 kalau nggak salah saya. Iya, di era itu. Main di Vietnam itu. Ya, kita jarang menang lawan Vietnam waktu itu. Ya. Tahu nggak apa yang disampaikan Peter di ruang ganti waktu itu? Ketika dia masuk ke ruang ganti, dia sampaikan karena yang dia sampaikan, kalian tidak perlu khawatir dengan Vietnam, meskipun kita main di kandangnya mereka. Vietnam, di kandang Vietnam. Kenapa dia bilang gitu? Saya tidak melihat ada satu pemain Vietnam itu yang punya kaki lebih banyak daripada kamu. Oke, menarik. Ya nggak? Ya. Punya kepala lebih banyak daripada kalian. Tidak, mereka punya kaki dua, kepalanya satu, tangannya dua, sama seperti kamu. Nah sekarang, ini nasihat ini sebenarnya bisa dipakai oleh pemain-pemain lokal kita. Apakah benar coach pernah diminta untuk mengasisteni STY, tapi coach menolak? Ya, jadi ceritanya gini ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam prestasi, salam Sportify. Kali ini podcast saya kehadiran seorang tamu yang sangat spesial. Saya ibaratkan beliau ini layaknya seorang singa bagi sepak bola Indonesia. Jarang bicara, bukan watchdog, tetapi sekali mengaum, seluruh isi hutan akan terdiam. Dia adalah Coach Fahri Husaini. Langsung aja, semua orang pencinta sepak bola nasional tahu siapa Fahri Husaini. Tapi kita perlu tahu kabar terakhir tentang beliau. Coach Fahri, terima kasih. Lama saya mengundang Coach, tetapi baru kali ini. Malam hari, baru pulang umroh dari bandara langsung. Luar biasa. Sebuah kehormatan, Coach. Masih banyak malaikat di sekitar Coach karena dari Tanah Suci. Mohon doanya buat kesuksesan yang ada di sini dan juga sepak bola Indonesia. Oh, iya, siap. Coach, langsung saja. Kesibukan terakhir apa? Baik, pertama terima kasih Bung Yusuf. Saya sudah diundang di podcast Sportify ini. Yes. Selama ini saya sih cuma nonton penampilan teman saya Tommy Welly ya di sini. Iya. Ya, saya sekarang kesibukan saya adalah pertama sebagai direktur teknik Deltras Football Academy. Oke. Kemudian saya juga ditunjuk mendapatkan amanah untuk menjadi pelatih tim sepak bola PON Jawa Timur. Syukur alhamdulillah kemarin kami sudah lolos kualifikasi. Insya Allah nanti bulan September tahun ini akan main di Aceh PON. Tugas tambahan terakhir saya juga mendapatkan kesempatan dari Kementerian Kemendikbud ya untuk program praktisi mengajar. Jadi saya tahun ini dapat 2 universitas, 2 perguruan tinggi di Jawa Timur untuk mengisi program praktisi mengajar untuk khususnya di Fakultas Keolahragaan di Universitas Muhammadiyah Jember dan UNESA Surabaya. Jadi dosen ya? Belajar jadi dosen lah. Sudah dosen dong. Coach Fahri adalah seorang mantan pemain legenda Liga Indonesia, juga sebagai kapten timnas, pemain timnas, juga seorang pelatih, dan concern di pembinaan usia dini sempat ya. Sampai di U17, kemudian prestasinya juga pernah mengantar timnas juara. Nah Coach, sebagai seorang yang lengkap dalam dunia sepak bola, bagaimana Coach memandang kebijakan terbukanya keran naturalisasi atau diaspora yang cukup masif belakangan ini? Ya sekarang program ini rasanya udah sulit untuk dihentikan ya, artinya sudah berjalan ini, ya sudah berjalan. Tentu harus ada batas sampai kapan program ini akan dilakukan oleh PSSI. Ini kalau kemarin di awal mungkin saya sempat salah satu orang yang bereaksi terhadap naturalisasi ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa pemain-pemain kita ini tidak kekurangan pemain, gitu ya.
Saya ingat betul ketika pertama kali PSSI melakukan naturalisasi, ya, itu adalah karena mencontoh Singapura waktu itu. Singapura menjadi juara AFF itu dengan beberapa pemain naturalisasinya. Kalau Singapura dicontoh, buat saya nggak relevan dengan kondisi jumlah pemain Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar dari Singapura gitu ya. Nah, sekarang program ini sudah jalan, bahkan sudah ada 14 pemain naturalisasi lagi ya di senior itu. Ini tentu apakah kita akan menggantungkan nasib sepak bola kita, masa depan sepak bola kita kepada pemain naturalisasi? Apakah PSSI bangsa ini akan menggantungkan masa depan sepak bola kita ini kepada federasi yang berada di negara lain gitu? Pemain-pemain, ya kan? Ya, pemain-pemain naturalisasi ini adalah pemain yang besar di negara lain, bermain di kompetisi negara lain. Nah, sekarang berapa banyak pemain-pemain kita yang mendapatkan kesempatan untuk main di timnas sekarang ini? Saya kemarin cukup bersyukur ya ketika melihat pertandingan Indonesia melawan Jordania. Ya, melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemain lokal kita itu ternyata tidak seburuk yang disangka, ya kan? Artinya penampilan impresif dari Witan, ya, kemudian Marcelino lagi, ya, Rido bagaimana dia bisa mengkoordinir pemain-pemain belakang itu dengan baik, Hernando, Ari juga bisa menjaga gawangnya dengan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya punya pemain-pemain potensial itu, gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan, ya. Penampilan kemarin ketika lawan Jordania yang timnas itu hanya diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi, ini bisa menjadi pertimbangan bagi PSSI untuk mungkin mulai mengurangi ini, ya, mulai mengurangi dan melihatlah secara lebih jeli lagi, mengoptimalkan pemain-pemain yang ada di dalam kompetisi lokal kita. Nah, bahwa sekarang ini memang di akhir-akhir kompetisi ini kita masih melihat beberapa pertandingan yang memang menurut saya juga pertandingan yang kurang layak untuk ditonton ya, dengan gol-gol yang begitu gampang. Kalau saya mengistilahkannya itu gol-gol hantu itu semua. Ya. Ini juga bisa menjadi persoalan tersendiri, ya. Artinya pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga 1, Liga 2, tampillah seoptimal mungkin, mulai dari awal kompetisi sampai akhir kompetisi. Baik, Coach. Jadi artinya sesungguhnya Coach tidak mentabukan naturalisasi. Awalnya saya mentabukan naturalisasi karena tapi sekarang nggak mungkin lagi kita tolak ini. Ini sudah jalan kan. Nah, kalau begitu, tapi sekarang harus ada pembatasan. Sampai kapan ini naturalisasi ini? Konsep naturalisasi yang seperti apa yang ada dalam bayangan Coach? Pertama, pemain yang masuk yang bisa dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang memang betul-betul bisa memberikan dampak positif terhadap penampilan tim nasional itu. Kemudian yang kedua, jumlahnya juga harus dibatasi. Jangan sampai sekarang sampai 13, bahkan ada pemain cadangan di satu posisi itu sampai pemain naturalisasi juga gitu. Ya kan? Sebodoh itukah pemain lokal kita sampai untuk menjadi cadangan saja nggak bisa di tim nasional itu, harus pakai pemain naturalisasi juga. Ini yang artinya dari sisi kualitas harus menjadi syarat utama, kemudian kuantitasnya juga mesti diperhatikan itu gitu. Lalu bagaimana Coach Fahri melihat pemain naturalisasi yang ada saat ini yang jumlahnya hampir 14 itu? Nah, itu dia. Apakah sudah fine? Ada yang bagus, ada yang memberikan dampak positif buat tim ya. Ada yang memberikan dampak positif buat tim, dan itu wajar kalau menurut saya. Ya, mereka main di negara yang kompetisinya sudah bagus, mereka dari kecil sudah mendapatkan fasilitas tempat latihan, pelatih yang berkualitas. Jadi wajar kalau mereka berbeda dengan pemain kita. Ada beberapa yang memang ketika masuk ke dalam timnas, memperkuat timnas, mereka bisa memberikan
pengaruh yang berbeda gitu. Nah, tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa sampai kapan ini kita akan terus buka keran ini gitu. Ya. Iya nggak? Sampai kapan? Kalau misalnya saya yakin mungkin ada banyak puluhan lagi pemain-pemain naturalisasi kalau misalnya kita paksa-paksakan untuk mencari itu di luar itu. Ya kan? Oke, Coach. Menurut Coach bagaimana seharusnya objektivitas dalam memilih menentukan pemain naturalisasi atau diaspora? Itu sebenarnya datang harus dari siapa selain pelatih tentunya yang meminta atau federasi? Bagaimana, Coach? Harusnya pelatih. Harusnya pelatih. Pelatihlah yang tahu kebutuhan. Ya, dalam hal ini kan STY. STY. Ya, harusnya tidak ada satupun yang berhak ya untuk menentukan pemain selain pelatih. Oke. Ya, jadi STY adalah orang yang paling bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab. Dia tahu kebutuhan timnya, dia tahu kelemahan timnya, dia tahu kekurangan timnya. Itu STY. Jangan dibalik, disodor-sodorkan. Ini ada pemain, terus di push. Ya, ini yang berbahaya gitu ya. Artinya STY, saya yakin lah dia bukan pelatih baru juga. Dia punya pengalaman bagus. Tentu dia punya pertimbangan. Baik. Dia punya pertimbangan untuk memilih mana yang bisa masuk, mana yang tidak. Tapi saya melihat sampai sejauh ini terlalu lebih dari 14 ya sekarang sudah menyentuh 14. Coach. Menyentuh 14 ya, menyentuh 14 ya. Ini tapi akan ada beberapa nama lagi akan menyusul. Iya, 14 saja sudah ada 3 yang kalau misalnya semua lah pemain itu ya kan. Berarti ada 3 yang cadangan kan. Ya kan. Masa cadangan pun sampai butuh naturalisasi. Oke, Coach. Tapi kan begini, kalau kita berdasarkan perjalanan sejarah sejauh ini banyak mengandalkan hanya pemain lokal. Ada yang mencatat prestasinya stagnan, begitu-begitu aja. Kalaupun ada loncatan juga tidak signifikan, tidak seperti sekarang. Nah, menurut Scott, apa yang perlu dilakukan para pemain lokal dengan kebijakan naturalisasi dan diaspora dan juga orang publik anggap ini sukses, Coach? Nah, agar pemain lokal itu terlibat dalam skuad timnas. Sorry, saya mesti sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi, prestasi yang dicapai sekarang ini juga pernah dicapai oleh pelatih-pelatih sebelumnya kan, Pak Yusuf. Oke. Ya kan? Nah. Lolos kita ke Piala Asia, kita sudah lolos beberapa kali juga ke Piala Asia. Nah. Ya kan? Ya, ada catatan sejarahnya. Ya kan? Ada catatan sejarah, pelatih lokal, pemain lokal, dan kita bisa lolos ke Piala Asia. Ya kan? Sama sekarang ini pemain kita lolos tim U23, lolos ke babak 18, babak 8 besar. Ya, U16 juga sebelumnya sudah pernah lolos juga di 8 besar. Kami kalah di babak 8 besar itu lawan Australia, kalah 3-2 ya. Hari itu Coach Fahri ya. Saya pelatihnya. Jadi yang sekarang ini ada 5 pemain U16 di situ ada Komang, kemudian Hernando, Fajar, Bagas, ya. Mereka ini berarti yang kedua kali mereka main di 8 besar AFC Cup, tapi di kelompok umur yang berbeda, ya kan? Ini sebenarnya harusnya poin yang bisa ditangkap dari sini bahwa kalau proses pembinaan yang berkelanjutan, terintegrasi dan berkelanjutan, ya, yang disampaikan oleh Mila waktu itu, ya, bisa dilakukan dengan baik oleh PSSI, kita sudah punya stok jenjang pemain-pemain potensial ini, gitu. Rizky Ridho kemarin sama saya di U19 juga, ya kan, Rizky Ridho berhasil juga kami lolos ke babak ke Piala Asia. Kami lolos kualifikasi Piala Asia. Artinya dan tambah pemain naturalisasi. Ya. Nah, ini potensi ini sebenarnya cukup banyak. Tinggal bagaimana yang kita masih belum punya, yang kita harus belajar kepada negara lain itu adalah bagaimana mengelola sepak bola, khususnya youth development itu dengan baik. Ya, youth development youth development yang berkualitas, terintegrasi, terencana dan berkelanjutan. Proses. Dan nggak boleh seperti sekarang ini ya. Kemarin itu EPA usianya 14, 16, 18 tahun lalu. Sekarang
usianya berubah lagi 16, 18, 20. Ya nggak? 1 tahun berubah, 1 tahun berubah. Ini susah. Belum lagi kita bicara soal proses pelaksanaan kompetisinya. Ya. Apakah itu betul-betul layak disebut kompetisi? Tapi sekarang jauh lebih baik lah. Ya. Oke, kembali lagi. Jadi apa yang perlu dilakukan pemain lokal original ya untuk bersaing dengan para pemain naturalisasi yang berdatangan ini? Apa yang perlu mereka tingkatkan agar bisa bersaing dan terpanggil di skuad timnas? Ya, ini ada dampak positifnya kalau saya lihat ya. Dengan kehadiran pemain naturalisasi ini, artinya pemain lokal itu sudah punya sparring partner, ya kan? Pada saat, ya kan? Yeah. Sudah punya sparring partner di dalam latihan. Pada saat latihan di timnas itu mereka udah bisa mengukur diri dia itu berada di level mana kalau dibandingkan oleh misalnya satu temannya dari naturalisasi ini yang sama posisi. Ya kan? Nah, ini harus kesempatan ini harus mereka manfaatkan itu. Ya kan? Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Peter waktu Peter Witt. Waktu timnas era Boas ya waktu itu. 2004 kalau nggak salah saya. Di era itu. Main di Vietnam itu. Ya, kita jarang menang lawan Vietnam waktu itu. Ya. Tahu nggak apa yang disampaikan Peter di ruang ganti waktu itu? Ketika dia masuk ke ruang ganti, dia sampaikan karena yang dia sampaikan, kalian tidak perlu khawatir dengan Vietnam, meskipun kita main di kandangnya Vietnam, di kandang Vietnam. Kenapa dia bilang gitu? Saya tidak melihat ada satu pemain Vietnam itu yang punya kaki lebih banyak daripada kamu. Menarik. Ya nggak? Ya. Punya kepala lebih banyak daripada kalian. Tidak, mereka punya kaki 2, kepalanya 1, tangannya 2, sama seperti kamu. Nah sekarang ini nasihat ini sebenarnya bisa dipakai oleh pemain-pemain lokal kita, gitu. Ya nggak? Bahwa nggak ada yang mereka perlu khawatirkan dengan kehadiran pemain naturalisasi ini. Ya kan? Ya, bahwa sekarang mereka berada di masih belum levelnya belum sama, tapi peluang untuk bersaing itu mereka harus manfaatkan. Dan saya yakinnya bisa. Baik buruknya pemain itu kan bahkan banyak diambil perannya oleh pelatih coach. Nah permasalahannya di Liga 1 ini didominasi pelatih asing coach. Cuma 2 saat ini pelatih lokal yang memimpin klub. Nah ini kan something juga dengan pelatih kita untuk persaingan. Nah, pendapat coach sebagai pelatih, sebagai mantan pemain, sebagai orang yang tahu perjalanan itu. Di era sepak bola menjadi sebuah industri itu tentu tidak mudah kita untuk membatasi pemain asing masuk, pelatih asing masuk, ya kan? Itu ini udah pelatih sepak bola, pemain sepak bola ini profesi yang terbuka untuk bisa dari Indonesia bisa keluar, dari luar sangat bisa kompetitif. Ya. Nah, hanya saja perlu dibuat regulasi yang ketat. Pelatih-pelatih yang berlisensi seperti apa yang bisa melatih di Indonesia. Nah, terus apa yang membuat mereka kok mendominasi coach saat ini? Ya mungkin karena dia asing. Kita terpukau dengan orang asing. Dengan orang asing, ya. Saya pernah sampaikan di salah satu diskusi dengan pengurus PSSI ya. Ketika mereka begitu cepat bereaksi, ada beberapa pelatih asing yang komentar soal fasilitas lapangan, soal wasit, soal jadwal, ya enggak? Itu cepat sekali mereka merespon. Saya sampaikan bahwa yang mereka keluhkan itu sudah dikeluhkan oleh pelatih lokal 10 tahun yang lalu. Tapi nggak direspon, ya kan? Jadi kapan pelatih lokal itu keluhannya itu didengar? Tunggu mereka berubah warna kulitnya menjadi lebih putih, lebih pirang, ya kan? Iya. Ini saking terpesonanya kita dengan pelatih asing. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu kita harus secepat-cepatnya untuk memenuhi. Jadi termasuk juga dari manajemen klub. Perlakuan klub yang pelatihnya lokal sama pelatih asing. Itu kalau pelatih lokal yang mengeluh mungkin bisa sampai selesai kompetisi baru belum tentu dipenuhi itu. Belum tentu direspon itu. Tapi kalau pelatih asing ada responnya cepat. Ya. Itu yang Coach Fahri temui. Itu yang saya rasakan, yang teman-teman rasakan juga di sepak bola kita itu. Nah, memang saya tidak memungkiri juga bahwa ada juga mungkin
beberapa pemain pelatih-pelatih lokal yang perlu mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi kan itu. Ya kan? Ya termasuk mengupgrade bagaimana cara berkomunikasi misalnya, ya kan? Mourinho pernah mengatakan ya bahwa semua orang itu bisa melatih, Pak Yusuf. Ya kan? Tapi yang membedakan pelatih bagus sama pelatih nggak bagus adalah ilmu-ilmu lain yang mereka kuasai itu. Knowledge lain ya. Knowledge lain yang mereka kuasai. Nah, ini yang harus menjadi tantangan buat pelatih lokal ya. Menarik. Untuk belajar ilmu lain lah. Ya. Ada ilmu strategi, ada komunikasi. Ilmu komunikasi, bagaimana cara mereka berkomunikasi di depan pemain, manajemen, merespon hasil, ya bagaimana cara mereka mengusulkan. Psikologi juga berperan. Psikologi ya. Jadi semua orang bisa melatih. Pak Yusuf bisa melatih mungkin. Ya kan? Ya kalau saya ambil license. ya kan? Tapi ya meskipun di license itu sudah terpenuhi semua kebutuhan untuk menunjang kompetensi ya. Tapi nggak cukup itu, nggak cukup. Nah, kita sebagai pelatih lokal ya punya kewajiban untuk menambah penguasaan ilmu-ilmu lain, teknologi juga misalnya IT misalnya, ya kan mendesain latihan dengan menggunakan aplikasi, ya kan membuat statistik, membaca statistik, teknologi olahraga lah. Teknologi olahraga, bahkan ilmu pelatihan fisik pun kita ini harus belajar gitu. Sama saya ini saya sampaikan ke teman-teman ya bahwa kita harus belajar ilmu minimal dasar-dasar latihan fisik. Ya kan. Kalau enggak, kamu bisa kebayang nggak? Kita bisa bayangkan nggak? Kalau kita nggak tahu dasar-dasar latihan fisik, dikibuli terus sama pelatih fisik kan itu. Oh gitu ya, bisa terjadi. Iya kan. Nah ini yang saya menganggap bahwa ini tantangan buat teman-teman pelatih lokal. Ya. Belajar lagi. Tambah pengetahuan. Ya, kemarin nasihat yang bagus yang disampaikan oleh Coach Basir, instruktur APRO. Saya kan sekarang udah ikut APRO ya, tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusan. Itu Coach Basir sampaikan pada saat salaman dengan saya, Fakri, kursus sudah selesai, tapi belajar tidak boleh berhenti. Benar dong yang saya bilang tadi, belajar. Ya, saya yakin semua pelatih hebat itu basicnya sama. Sekarang kita menajam sedikit tentang STY. Coach, apakah benar Coach pernah diminta untuk mengasisteni STY, tapi Coach menolak? Ya, jadi ceritanya gini ya. Itu kejadian setelah kami lolos. Setelah Ridho CS. Rizky Ridho CS itu lolos babak kualifikasi. Artinya kami berhak untuk tampil ke Piala Asia. U19. Ya, saya dipromosikan waktu itu dari U16 naik ke U19. Ya. Akhirnya di situ bergabung beberapa pemain tambahan, sebagian besar pemain-pemain U16. Ada tambahan waktu itu Rizky Ridho, Dewangga, Beckham Putra. Ya, kami lolos, kami menang main di Stadion Mandia. Nah setelah itu selesai, sebelum Piala Asia dimulai. Nah, saya pas waktu itu kebetulan saya waktu itu masih sebagai karyawan PT Pupuk Kaltim. Oh, masih aktif ya. Masih aktif ya. Saya ikut pelatihan. Sekarang udah pensiun ya, Coach? Udah pensiun. Saya ikut pelatihan di LPPM waktu itu karena akan promosi jabatan. Ya kan, ada pelatihan sekitar seminggu. Saya ditelepon oleh Dirtek waktu itu. Bang Danur Windo. Ya. Fakri, ini ada perubahan di susunan kepelatihan timnas U19. Head coach-nya saat itu STY. Sudah hadir ya itu ya? Saya nggak tahu dia udah hadir atau belum, tapi saya udah disampaikan. 2019 ya mungkin. Saya disampaikan waktu itu melalui telepon. Terus kamu jadi asistennya STY. Ya. Terus saya tanya teman-teman saya yang lain, enggak, mereka karena STY bawa tim asisten sendiri. Oh gitu. Lalu? Ya kan, saya merasa bahwa kami kan tidak gagal waktu itu. Ya kan, kalau ukuran prestasi itu tim lolos ke
babak final Piala Asia U19. Ya. Yang kedua, ini saya sampaikan ke Bang Danur waktu itu, Bang, saya di Jakarta, bisa nggak kita ketemu? Ya, jangan ditelepon. Kita ketemu di kantor PSSI lah, supaya lebih jelas semua. Gak enak kalau kita bicara by phone ini, karena ini menyangkut soal masa depan karir kepelatihan saya dan teman-teman. Profesi dan teman-teman. Dan teman-teman, saya bilang gitu. Enggak, tapi ini memang udah diputuskan oleh, iya, buat saya nggak masalah, saya bilang gitu. Tapi pertanyaan saya tadi, teman-teman yang lain tidak apakah masih ikut dilibatkan di tim ini? Bang Danur kembali sampaikan bahwa tidak, cuma saya. Tapi hari itu sudah dengar bahwa pelatihnya adalah STY. Saya apakah STY atau pelatih dari Korea Selatan ya waktu itu? Gitu. Ya. Belum signifikan. Belum ya. Ini ada pelatih dari Korea Selatan yang akan bawa timnya. Waktu di awal-awal ya. Ya, di awal-awal itu. Awal-awal itu. Dia akan menangani timnas, tim senior, tim U23, tim U19. Nah, waktu itu termasuk SEA Games ya. Saya nggak tahu waktu itu ya. Okay. Nah, itu. Nah, ternyata sampai saya pulang, saya nggak diinfokan lagi. Oh, jadi ada pertemuan dengan Bung Danur? Nggak ada pertemuan. Telepon. Oh, by phone, nggak ketemu langsung. Nggak terjadi. Nggak ketemu langsung, nggak ada pertemuan. Oke. Nah, itu yang keberatan coach disampaikan, tapi setelah itu tidak ada respon lagi. Jadi saya sampaikan ke dia, kalau akhirnya saya sampaikan ke dia, kalau teman-teman saya nggak dilibatkan, saya juga nggak mungkin bisa bergabung di situ. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya merasa bahwa semua keberhasilan saya kemarin di tim U19, U19 itu ada andil besar mereka kan itu. Oke. Ya nggak? Saya nggak mungkin bisa menikmati keberhasilan itu ketika saya sendiri, sementara teman-teman saya yang ya nggak? Ya, dan buat saya ketika menyebutkan bahwa tim pelatih waktu itu akan menangani 3 tim itu, ya nggak? Ini terlalu berlebihan gitu, ya. Nah, akhirnya saya tunggu. Saya berharap saya ada komunikasi lah di sana, ya kan. Tapi nggak ada. Saya nggak pernah. Sampai sekarang tidak pernah ada pertemuan saya dengan tim yang dengan Bung Danur udah nggak ada lagi. Waktu itu dengan BTN atau apa? Dengan BTN nggak ada. Jadi hanya lewat telepon itu saja. Jadi buntung itu ya. Saya nggak tahu buntung. Mungkin bisa jadi karena saya orang Indonesia. Mungkin kalau saya orang asing mereka akan dengar saya bahwa. Jadi kontrak itu putus begitu aja sebagai pelatih U19. Ya, kontraknya kan sudah selesai gitu aja. Ya. Waduh. Ya. Coach Fahri kecewa. Yang saya kecewa adalah cara. Oke. Ya nggak. Cara menyampaikan itu melalui telepon. Ya. Ini bukan cara yang elegan buat saya itu. Lebih-lebih bahwa kami nggak gagal. Sampai akhirnya kemudian yang menggantikan posisi itu adalah siapa aja di awal-awal? Sebagaimana yang kita tahu sekarang atau bagaimana? Saya nggak tahu di perjalanan. Habis itu saya nggak monitor lagi. Saya lebih fokus ke pekerjaan ya waktu itu karena saya dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Tapi sekarang ada beberapa pelatih-pelatih yang dulu ikut terlibat lagi di situ. Ada nggak yang dulu menjadi asisten itu yang ikut juga? Di U16 itu waktu itu saya yang di U19 saya dengan Mahrujar sepertinya Sahari Gultom masih ada ya. Kemudian sekarang ada Dwi Priyo itu yang ikut saya di U16. Ya. Yang di U19? Yang di U19 itu sekarang ini kayaknya nggak ada karena semua nggak ada sekarang. Tersingkir semua. Ya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih informasinya Coach Fahri. Biar publik yang menilai. Oh ya, buat saya sih, saya nggak ada masalah Bung Yusuf ya, karena sudah nothing tulus ya. Bukan, buat saya nggak, saya di follow atau di unfollow, kemuliaan saya nggak terletak di situ, gitu. Masya Allah. Ya nggak? Iya. Nggak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam hidup saya ini, ya. Ketika semua follower itu misalnya unfollow saya, dan nggak ada kebanggaan yang perlu saya proklamerkan gitu ya. Betul. Ketika ada orang yang memfollow saya, apa yang mau kemuliaan kita bukan terletak di
Puja-puji. Puja-puji itu. Ya. Saya nggak butuh itu. Saya pernah dipuji kok. Ketika saya pernah dipuji habis-habisan. Ketika saya membawa sejarah pertama U16 lolos. Jadi juara. Oh, jadi juara, oke. Ya, kan kita nggak pernah juara itu. Ya. U16 AFF. Kemudian U19 lolos ke 8 besar. Ya. Saya sudah pernah menikmati itu. Jadi ketika saya sekarang mungkin dihujat orang, ya, sama seperti rekan saya Tommy Welly misalnya, ya. Ada orangnya. Ya. Apa yang saya perlu khawatirkan? Ya sebenarnya biasa itu pujian. Ketika jadi pemain dulu di liga, menjadi kapten timnas, itu kan banyak puja-puji juga. Ya. Makanya saya bilang ke pemain, nasihat saya itu nggak pernah berubah gitu. Kalau menang, nikmati aja dengan cara yang elegan kan itu, ya kan? Karena kalau kalah, ya nggak usah sedih berlebihan itu. Iya. Ya nggak? Ya, kalah menang itu kan sementara, ya kan, Bung Yusuf? Betul kalah menang sementara. Tapi salah benar bisa jadi selamanya. Salah benar selamanya bisa jadi ya. Agak filosofis gua. Ya. Baik, Coach Fahri, kita masih tentang STY nih. Oke. Terlepas dari story tadi tentang siap. Ada cerita Coach Fahri pernah menolak atau terhempaskan menjadi asisten STY karena ada story-nya, background-nya. Coach Fahri melihat STY ini bagaimana sih sebenarnya secara teknis kepelatihan? Apa sih kehebatan dia sebagai sesama pelatih? Begini Pak Yusuf ya, saya berharap ketika STY itu menangani tim nasional Indonesia, dia bisa membuat timnas itu seperti Pak Hangzhou membuat timnas Vietnam yang begitu militan, begitu agresif, begitu kreatif dengan pemain lokal semua. Oh, Vietnam ya contohnya. Kan tidak terbayangkan oleh kita waktu pertama STY datang ke sini. Sama-sama Korea mereka. Ya, kan tidak terbayangkan oleh kita semua akan ada program naturalisasi yang begitu masif ini kan. Ya nggak? Nggak terbayangkan itu. Di awal itu kan nggak ada bahasa itu kan, bahwa STY akan bangun tim nasional kita dengan banyaknya pemain. Ya, jadi ketika pertama dia datang itu saya berharap STY akan melakukan itu, akan mengoptimalkan, memberdayakan kekuatan lokal seperti yang dilakukan oleh Pak Hangzhou di Vietnam itu. Kita bisa lihat nggak Vietnam main bola seperti apa? Ya, pada zaman Pak Hangzhou. Ya, luar biasa. Saya itu tim kedodoran hari itu juga kita. Oh, bukan kedodoran lagi. Kita jadi bulan-bulanan lah itu. Jadi bulan-bulanan. Ya kan, sama mereka main level jadinya dia dengan Thailand ya. Tapi gaya mainnya agak berbeda antara Vietnam dengan... Ini visi pelatih yang bicara ya. Ya, antara Vietnam dengan Thailand itu berbeda cara mainnya. Vietnam itu kalau petinju itu begitu dipukul, mukul lagi. Ya nggak? Ya kan? Kalau Thailand habis mukul, dia kembali dulu. Tapi habis itu dia pukul lagi. Tapi cara mainnya sangat positif. Sepak bola yang sangat positif ya. Jarang sekali saya lihat pemain Vietnam, pemain Thailand itu passing ke samping apalagi ke belakang. Positif football. Positif football. Ya. Jadi kalau istilahnya passing forward, looking forward, thinking forward, running forward, itu yang dilakukan oleh pemain itu. Nah, sekarang awal-awal itu nggak ada. STY tidak mampu melakukan itu. Bahkan kalau masih ingat ya, ketika AFF pertama yang kita kalah 4-0 sama Thailand itu. Habis itu seri keduanya jadi 2-2 ya. Itu sebelum lolos ke babak semifinal, kita setengah mati mengalahkan Singapura. Ya, dengan pemain Singapura yang hanya 8 orang kan kartu merah itu. Ingat nggak waktu itu? Ya, untung ada Hernando yang menyelamatkan timnas itu dari penalti. Itu ya. Ya. Nah itu dengan melawan 8 orang 8 orang itu kedodoran kita waktu itu. Hari itu sudah STY. Udah STY ya. Artinya dia belum menemukan bentuk. Ya, itu yang saya harapkan waktu itu. Ketika dia hadir di sini, dia bisa membangun sepak bola kita dengan mengoptimalkan pemain-pemain lokal. Ya kan?
Kenapa? Vietnam bisa kok. Ya kan? Vietnam dengan penampilan seperti itu, Park Hang-seo nggak ada satu pemain ya kan? Iya, nggak ada naturalisasinya kan, diasporanya dia. Ya. Ya kalaupun ada juga nggak masif kayak kita. Ya, sangat ya kipernya yang kan tapi keturunan yang bukan Iya. ya kan. Ya tapi rata semua pemain lokal lah. Kemudian Thailand juga seperti itu. Nah, perubahan itu terjadi ketika akselerasi itu dilakukan dengan mendatangkan naturalisasi. Ya kan? Iya, betul. Ya. Dan makin masif kan ketika era Pak Erick Thohir, kan dia dari Pak Iwan Bule kan sebelumnya. Nah, sejauh ini apakah positif football yang Coach Fahri maksud itu sudah terjadi belum dengan STY? Sekarang udah mulai ketika lawan, saya melihat pertandingan timnas dipegang STY, penampilan terbaiknya itu adalah penampilan pada saat lawan Jordan itu. Australia belum? Australia itu kalau lihat statistiknya, kalau ball possession udah pasti kalah, ya kan. Kemudian jumlah passingnya juga kalah, dan tingkat kesalahannya juga tinggi sekali. Masih gamang. Akurasi passingnya kan masih sangat tinggi sekali waktu lawan. Ya, walaupun menang masih gamang. Masih. Artinya Australia lebih dominan di situ. Bahwa kualitas pertahanan kita. Ya, jadi kalau lawan Australia itu, yang bikin kita menang itu adalah karena kemampuan bertahan kita baik. Gitu. Oke. Kalau lawan Jordan, karena lawan Jordan itu bertahan bagus, ya. Kalau lawan Jordan itu semualah. Saya keren itu ya. Itu golnya juga gol berkelas semua, betul, ya kan. Defense mereka bagus, kemudian transisi positif, transisi negatifnya juga bagus. Oke. Gol-gol yang terjadi juga dengan proses yang luar biasa. Nah, karena tadi menyebut Vietnam dan Vietnam, ketika kita sudah menang 2 kali dengan Vietnam di babak kualifikasi, itu permainan STY bagaimana strateginya? Nah, ini menarik nih. Ini menarik ke soal AFF ya, Piala Ciki-Ciki yang dianggap Enggak, tapi itu yang kemarin yang kualifikasi. Iya, saya tahu. Jadi bahwa kita menang 2 kali lawan Vietnam ya. Ya kan? Ya, home and away. Home and away. Ya. Nah, saya yakin Vietnam tetap bukan tim yang akan mudah kita kalahkan gitu. Oh, tetap. Ya kan? Vietnam, Thailand. Makanya saya sering diskusi sama teman-teman sesama pelatih. Ya. Untuk melihat atau indikator keberhasilan pelatih timnas Indonesia itu, ya, jangan dilihat pada saat kita menang lawan Brunei misalnya. Oke. Ya kan? Kalau di ASEAN ya. Ya. Lawan Myanmar. Ya. Lawan Brunei, lawan apa lagi? Termasuk lawan Malaysia. Lawan Malaysia bukan. Kalau saya melihatnya justru lawan dua tim. Vietnam dan Thailand. Lawan Thailand. Ya. Karena itu memang musuh bebuyutan. Itu musuh bebuyutan kita. Ya, bahwa kita menang kemarin ya. Jadi kita udah nggak menghitung yang namanya Malaysia, Singapura. Ya, Malaysia masih sekarang Malaysia mungkin ada sedikit perubahan, tapi memang sepak bolanya masih tidak seagresif pada zamannya sebelumnya ya. Vietnam sama Thailand ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah bisa mengatasi Vietnam dan Thailand, itu kita baru bisa menyatakan bahwa kita rajanya di Asia Tenggara. Jadi, ya makanya jadi belum raja nih ya. Jadi saya masih belum melihat itu karena kita belum pernah jadi juara AFF. Kalau orang bilang AFF itu piala ciki-ciki, terus gimana cara ngukur ASEAN-nya? Ada nggak piala antar negara selain piala AFF itu gitu? Iya. Ya kan? Ini harusnya yang dipahami ya. Ya mudah-mudahan kalau memang STY diperpanjang kontraknya, target dia adalah salah satunya menjadi juara di AFF itu. Karena itu mahkota raja ASEAN. Itu supaya kita bisa bicara bahwa kita adalah raja di ASEAN. Adalah raja di ASEAN itu. Tapi sebelum kita pegang raja di AFF. Ya, raja di AFF, ya kan. Sebelum itu nanti dulu. Karena saya masih terbayang betul. Coach, tapi kan kita sudah melumpuhkan Vietnam. Itu yang saya bilang tadi. Ini saya dari skor ya. Sebagai supporter nih Coach, sebagai fan. Bukan visi seorang pelatih. Tadi Coach menyinggung tentang
bicara dengan teman-teman pelatih bahwa Ya. sesungguhnya Ya. dua itu yang harus dilumpuhkan. Ini Thailand, kita belum disibukkan oleh Thailand. Ya, betul. Ini Ya. menarik nih buat ST kalau memang Iya dia kan? diperpanjang kan. Iya, ini tantangan dia. Saya justru pengen melihat bagaimana Indonesia di tangan STY pada saat berhadapan dengan Thailand. Kalau dulu saya berharap dia tampil tanpa pemain naturalisasi di awal, ya kan? Itu yang harapan saya, harapan kami lah sebagai pelatih lokal waktu itu, bisa nggak STY itu seperti Park Hang-seo, ya kan? Mengoptimalkan semua pemain lokalnya Vietnam menjadi tim yang begitu menakutkan, bukan cuma di Asia. Bukan cuma di ASEAN. Bukan cuma di ASEAN. Tapi juga di Asia. Dia bahkan di Asia pernah sempat lolos sampai ke semifinal kan waktu itu. Semifinal ya? Final 23. Ya. Itu capaian yang luar biasa dengan pemain. Nah, itu yang saya harapkan ketika awal STY datang. Tapi ternyata itu saingilah itu Park Hang-seo. Ya, saingilah Park Hang-seo dengan kekuatan lokal. Ya, tapi cerita menjadi lain. Cerita menjadi lain sekarang. Sekarang. Nah, sekarang dibalik nih. Ya, dengan dukungan sedemikian hebat dari pemerintah, dari federasi, dari netizen, ya kan? Dari supporter. Nggak boleh ada cerita STY gagal sekarang ini. Ya, betul. Ya kan, semua pemainnya sudah pemain. Tapi kan lagi-lagi kalau dibalikkan ke proses coach, mengingat pemain ini kan masih muda-muda coach, yang ada di bawahnya saat ini. Kan seniornya juga kepake di U23. Sebenarnya kan mayoritas pemainnya itu juga. Orang suka berpikir gitu. Proses bos, itu pemain masih muda-muda. STY megang tim itu praktis baru 2 tahun karena ada COVID kemarin. Bagaimana coach? Kalau soal proses itu Mila sudah mengajarkan lebih awal itu. Ya, saya ingat betul waktu Pak Ketua Umum Pak Edi Rahmayadi, Bung Yusuf, itu mengundang saya, Coach Indra, Coach Mila, kantor PSSI. Saya yang pertama dikasih target sama Pak Edi. Fakri juara ya, ngomong gitu. Terus Mila langsung bilang, kamu jangan kasih target juara ke dia, ngomong gitu. Ya kan? Pak Edi kaget kan? Loh, terus gimana saya bisa mengukur tingkat keberhasilan Fakri? KPI-nya ya? KPI-nya itu dari mana saya ukur? Salah satunya jadi juara. Kamu salah, dia bilang gitu. Kalau kamu mau kasih target juara, kasihkan target itu ke saya, dia bilang. Mila seperti itu ngomong. Kamu kasihkan target juara itu ke saya karena saya yang di timnas senior dan U23. Tapi artinya potret leadership, kepemimpinan apa? Bukan, Mila mungkin di negaranya udah piala UU itu nggak penting. Tapi target untuk jadi juara itu adalah di timnas senior. Fokus dia timnas senior, bukan kelompok umur. Jadi, nah ketika Pak Edi balik bertanya, terus gimana? Apa targetnya? Bagaimana saya bisa mengukur kinerjanya Fakri, Indra? Kamu cukup ukur seberapa banyak pemain dari Fakri U16 bisa naik ke U19. Terus ke atas. Dari Indra, berapa banyak pemain dari U19 bisa dia store ke senior. Itu yang dilakukan Mila. Itu yang sampaikan Mila. Artinya itu kunci suksesnya. Itu kunci sukses. Nah, ini kalau diikuti, itu yang saya bilang tadi bahwa youth development timnas UU tadi itu, ya, itu adalah harusnya setiap kelompok umur ini bekerja keras untuk bisa menyumbangkan sebanyak mungkin untuk pemain-pemain timnas yang berada di kelompok umur di atas. Jadi sesungguhnya Indonesia ini tidak kekurangan pemain bagus yang lokal. Kenapa saya sampaikan bahwa kita ini punya banyak pemain, Pak Yusuf? Karena saya melakukan itu waktu di U16. Ya, dari Aceh sampai Papua, ya kami melakukan seleksi itu. Ada banyak sekali pemain-pemain di daerah itu. Nah, yang membuat mereka kemudian lambat berhasil, tidak berhasil, jadi apa? Bahwa kita tidak kekurangan pemain
berkualitas, Ya. ya, pemain berbakat, ya. Ini Mila lagi ya. Kenapa saya sering sebut Mila? Ya, karena memang zaman saya pegang timnas itu pelatih seniornya itu Mila. Mila sampaikan gini, Evan Dimas itu kalau lahir di Argentina bisa jadi Messi itu. Tapi Iya, Messi, saya pernah dengar itu dari Bung Toel. ya kan? Messi kalau lahir di Indonesia belum tentu jadi Messi itu. Iya. Ya kan? Oke, Artinya oke. apa? Lingkungan ini yang juga perlu pemain-pemain yang Membawa pengaruh. membawa pengaruh. Lingkungan itu apa saja? Infrastruktur latihan, ya kan? Banyaknya kompetisi event Kompetisi banyak. Sekarang kita ada kompetisi suratin, yang kompetisi continuity ya. yang itu tadi terintegrasi dan berkelanjutan. Kalau itu dilakukan, kita tinggal metik Dan saja ini pemain. menjadi PR federasi sebenarnya. PR federasi. PR Pak Erick Thohir beserta jajaran. Pak Erick Thohir harusnya Concern juga di situ. concern di situ. Ya. Tapi dia memilih lebih ke timnas dulu. Nah, saya nggak tahu di struktur PSSI ini siapa yang bertanggung jawab terhadap youth development ini, ya kan? Ya ada Ya, tentunya. Pak Erick kan nggak mungkin juga mengurusin semuanya kan? Ya, Ya, paham. sebagai ketua umum harusnya beliau punya lagi Orang-orang ya di bawahnya itu siapa yang bertanggung jawab terhadap youth development. Nah, nanti Ya, turun lagi. Nah, roadmap youth development itu saya nggak tahu sampai sekarang sebagai pelatih. belum nyampe terdengar. Belum sampai terdengar juga saya. Perubahan-perubahan Karena sibuk ngurusin timnas. ya. Pasti itu kan bukan tugasnya Pak Erick lah ya. Pak Erick, paham. ya, artinya orang-orang yang di bawahnya inilah yang harus punya Catatan. Ya. Oke. Baik. Sedikit lagi masih tentang STY, coach. Jika harus menilai STY, kalau ranknya 10 paling bagus, terbagus, nah STY ada di mana, coach? Maksudnya Nilainya. nilainya Ya, 1 kalau sampai 10 itu. Saya nggak pakai angka itu ya. Artinya saya akan coba pakai penilaian dengan menggunakan ABC ya. Misalnya kalau di sekolah itu ada cukup, bagus, istimewa. A itu biasanya kalau di ini A itu istimewa. Excellent ya, istimewa. B itu very bagus. good. Ya. C good. Ya. D itu biasanya ada yang bilang not too bad, ada yang bilang bad, buruk. Ya, saya masih menilai STY ini masih masuk kategori bagus ya. C berarti. Ya, C. Ya. Karena kan A excellent, istimewa. Ya, belum. B very good, belum very good dia. Belum very good ya, tapi Jadi sudah bagus. C very good. Sudah bagus ya, sudah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena ada beberapa capaian dia yang harus kita tetap apresiasi. Misalnya naiknya peringkat, ya kan. Kemudian bisa mengalahkan Vietnam, ya kan. Nah, tapi itu nggak cukup untuk STY perlu pembuktian, perlu pencapaian yang jauh lebih dari itu. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, dia sudah dapatkan semua itu. Fasilitasnya, keistimewaan. Saya nggak bicara soal itulah ya. Fasilitas untuk dia menjadi pelatih. Dia sudah dapatkan dukungan yang sedemikian rupa dari berbagai lini. Ya. Nah, kalau dia dapat, apalagi kalau dia bisa dapat gelar ya, saya udah nggak ragu-ragu menyebut dia itu udah excellent lah itu. Kasih 2 thumbs up. Ya. Ya 2 jempol. Ya, karena indikator pelatih tim nasional itu ya 1 gelar, piala. Oke. Ya, yang kedua mungkin statistik bisa, ya kan? Ya nggak? Ya. Statistik itu kan bukan jangan hanya dibaca hanya sebagai sebuah angka-angka saja, ya, sebagai angka-angka saja, ya. Kita lawan siapa misalnya? Oke, untuk mengukur capaian kita 3-4 tahun terakhir ini seberapa bagus statistik kita ketika berhadapan dengan Vietnam sama Thailand misalnya, ya kan? Nah, apakah setelah lawan atau ketika menghitungnya supaya bisa dipersempit di eranya STY, seberapa bagus statistik kita lawan 2 tim itu misalnya. Kan kita udah pernah 2. Iya, Vietnam dan Thailand. Ya, bisa nggak ketika lawan Thailand kita jadi bulan-bulanan yang saya bilang tadi, kalah 4-0 habis itu putaran kedua, ya kan? Nah, itu bisa nggak dirubah oleh STY ya, menjadi itu salah satu indikator capaian dia sebagai pelatih itu. Baik, coach.
pertanyaan terakhir tentang STY. Terakhir ya. Nah, kayaknya cepat sekali ya kalau urusan diskusi sepak bola ini. Coach, kontrak STY sudah diperpanjang hingga 2027. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan STY? Tadi sudah disinggung sedikit, ya kan? Nanti dipertajam lagi. Nah, saya mau tanya, apakah Coach Fahri Husaini termasuk orang yang bisa menerima perpanjangan kontrak itu? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kayaknya sih termasuk yang bisa menerima. Benar nggak, Coach? Oh ya, saya dengan kondisi sekarang ini ya, STY itu harus diperpanjang. Karena dia harus menyelesaikan semua proyeknya dia ini. Ya nggak? Bisa kebayang nggak kalau dia nggak diperpanjang, terus semua pemain itu rekrutan dia semua. Iya. Ya kan? Program naturalisasi juga disetujui dia. Tiba-tiba datang pelatih baru lagi. Bisa terjadi seperti Pak Hengso digantikan oleh Troyes nanti. Ya kan? Akan jadi beban pelatih berikutnya. Nah sekarang nggak apa-apa. Kalau saya sih setuju aja. ST diperpanjang 3 tahun. Oke, tinggal kita lihat nih 3 tahun ini seberapa. Anggaplah kemarin itu adalah 4 tahun itu masa dia untuk penyesuaian. Iya. Nah sekarang tahun kedua dia sampai berapa? Katakan misalnya sampai tahun berapa? 2027. Ya berarti ada 3 tahun. Yes. Nah 3 tahun ini kita lihat capaian apa yang bisa diberikan oleh STY untuk bisa mendapatkan nilai excellent dari ya nggak? Kan tadi masih good, very good, terus excellent. Ya. Kalau very good mungkin ya very good kan B dia. Dia bisa masuk ke misalnya ke Olimpiade misalnya. Ya kan? Itu very good. Kemudian masuk saja kan. Kalau dia masuk semifinal U23 nanti sudah masuk. Itu very good. Belum excellent. Ya. Excellentnya nanti di Olimpiade lah itu. Ya kan? Dan dapat piala. Iya. Enggak. Kalau piala itu udah di atasnya excellent lah itu. Kalau termasuk dia dapat misalnya nanti piala AFF. Oh itu excellent. Buat saya penting itu. AFF itu tetap penting, Bung Yusuf ya. Karena janganlah sekali-sekali menganggap AFF itu nggak penting. Ciki. Ingat, jangan sekali-sekali menganggap AFF tidak penting. Karena ini yang ngomong coach, mantan pemain, mantan kapten timnas. Ya, karena kita nggak pernah mendapatkan itu gitu. Kalau SEA Games sudah pernah itu. Moral pernyataannya sangat kuat. Ya kan. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kita itu penguasa ASEAN. Itu minimal harus ada trofi piala. Ada labelnya kan itu. Terus kita mau ngaku-ngaku jadi yang harus dilumpuhkan ya Thailand, Vietnam. Lah itu dia, itu. 2 buyutan itu. Iya. Katakan Malaysia kita udah tinggal lah. Yang lainnya juga. Ya kan, nah ini yang kita tinggal tunggu di 3 tahun kedua ini apakah STY mampu mewujudkan kita menjadi bahwa target untuk terbang tinggi itu nggak masalah, itu sah-sah saja. Jadi coach setuju nggak kalau kita udah dibilang di level Asia? Perlu indikator-indikator yang lebih terukur untuk menentukan bahwa sepak bola kita itu udah sampai di level Asia, itu ya kan? Ya, katakan misalnya penampilan kemarin, saya setuju bahwa ketika kita lawan Jordania itu adalah penampilan timnas terbaik yang pernah diperlihatkan oleh STY ya. Timnya STY itu. Di luar itu saya belum melihat ya karena kita mendominasi. Nah, jangan terlalu terburu-buru menyampaikan bahwa kita ini sudah levelnya level Asia. Ya kan juga ada tiernya itu, ada tiernya juga. Itu kan di atasnya kan paling nomor 1 kan, tier 1-nya kan Jepang, Korea, ya kan, Arab Saudi yang langganan Piala Dunia lah. Tier 2-nya tuh ada Qatar. Nah, kalau ya masuk kan gitu kan? masuk itu masih memungkinkan. Kita masuk di tier 1 2 tier 2 lah misalnya. 3 lah. Ya, tadinya dari 3, sekarang kita lompat ke 2 misalnya, ya kan. Tapi kalau langsung ke ujuk-ujuk mau selevel Jepang, ya kita Korea. Perlu pembuktian lagi ya, perlu pembuktian. Jadi belum cukup ya senior lolos babak 16 besar Piala Asia, kemudian peluang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia terbuka loh coach. Belum cukup ya. Dan juga U23 lolos babak 8 besar, belum cukup ya. Kalau kita bilang udah Asia banget gitu. Tetap perlu pembuktian yang lebih seberapa konsisten penampilan tim STY di sisa-sisa perjalanan mereka, baik di mana
di Piala U23 yang sudah target sebenarnya, yang sudah target 8 besar. Terus nanti mau ke Olimpiade, kualifikasi peluangnya masih on untuk ke babak 3 selanjutnya. Kalau itu bisa, nah mungkin nggak ada salahnya kita mengakui itu karena memang ada pembuktiannya. Siap. Ya kan. Ini di kualifikasi kita juga masih belum ketemu. Ini apa? Ada Filipina masih menunggu. Irak ada Irak juga masih ini. Oke, Coach. Sekarang kita sedikit bergeser. Ya ini Coach kan saya dengar mengamati perjalanan sepak bola ini baik dari media. Ternyata Coach juga penggemar podcast saya. Terima kasih Coach. Bersama Bung Toel, ada juga Ropan, ada Boynoy, ada Coach Justin. Sebenarnya saya mau pertemukan Coach saat ini itu dengan Coach Justin, Roni Pangemanan, Bung Toel, dan saya sebagai hostnya. Tapi ternyata Coach Justin dan Ropan tidak bisa hadir karena dia cukup sibuk mendapat panggilan jadi komentator di banyak tempat, di podcast Line TV. Sebenarnya Toel juga, tapi dia bisa hadir, tapi saya larang masuk. Jangan. Kalau Anda berdua nanti kontraproduksi. saya aja dulu. Tapi Justin dan Ropan berjanji someday cepat atau lambat akan berhadapan dengan Coach Fahri Husaini untuk diskusi demi kemajuan sepak bola nasional. Nanti saya akan undang lagi, Coach. Boleh, siap. Belum selesai, Coach Fahri. Ada pertanyaan gini, ini pertanyaan titipan sebenarnya. Kemarin Bung Toel itu hadir di acara talk show-nya Hotman Paris. Dia bilang gini, Bung Toel berpendapat menyatakan bahwa upaya pemanggilan kembali Nathan Chuon itu sebenarnya tidak perlu. Dia ingin STY perlu dites case lagi karena targetnya sebenarnya udah tercapai dia. Ya. Jangan dimanjain terus. Menurutnya tanpa Nathan sekalipun STY tetap bisa mengandalkan pemain-pemain yang ada untuk posisi Nathan. Pendapat Coach bagaimana? Ini ramai di sosial media. Diserang Toel. Sebagai pelatih nih, pendapat Bung Fahri sebagai pelatih. Ya, saya melihatnya gini ya. Ketika STY memilih berapa pemain yang kemarin didaftarkan di 28. Artinya dia harus percaya dengan semua pemain itu kan. Ya kan? Pelatih itu harus percaya dengan semua pemain itu. Artinya tidak bisa nasib pemain itu hanya tergantung kepada 1-2 orang pemain. Ya. Tapi saya nggak bisa masuk terlalu jauh ke dalam cara berpikirnya STY ketika dia memanggil lagi Nathan di situ. Padahal ada beberapa pemain lain yang mungkin bisa mengisi posisi itu, ya kan? Dan Nathan pun pada saat pertandingan pertama juga diamankan di posisi gelandang ya. Iya, gelandang, ya. Ya kan? Ya. Buat saya bisa jadi STY berpikir bahwa karena ini sudah masuk ke mana? Ke babak 8 besar. Babak 8 besar. Dia butuh pemain yang memang betul-betul saat ini dia percaya di posisi itu. Dan kepercayaan itu dia berikan kepada Nathan, mengabaikan pemain-pemain lain yang ada di situ ya. Karena dia ingin target lebih, ingin memberikan target lebih. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ini kan sebenarnya di awal saya pernah sampaikan bahwa kalau saya mau melihat kualitas STY, ya kan, untuk sepak bola Indonesia itu ya 2 tahun yang lalu, ya kan. Pada saat ketika naturalisasi belum begitu masif, nah kita ingin STY itu bisa apa? Bisa nggak dia seperti Pak Hangso itu? Dengan ya kan? Kekuatan lokal. Yang kekuatan lokal. Nah sekarang dia mau datangkan Nathan, ya kita mau nggak bisa apa-apa lagi. Karena memang ini bagian dari sebagai pelatih tentu dia ingin hasil terbaik. Cuma sayangnya kenapa dia tidak memberikan kesempatan kepada pemain lain, ya kan? Pemain lain yang harusnya dia juga sama percayanya dia. Artinya dia harus percaya dengan semua pemain itu. Kan bisa kebayang bahwa Nathan itu diusahakan sedemikian sekuat tenaganya supaya bisa balik lagi kemari. Ya. Berarti nggak ada pemain yang bisa mengisi posisi itu kan gitu. Seolah-olah, ya kan. Sampai seorang Erick Thohir turun tangan. Iya, ya kan.
Jadi saya melihatnya seperti itu. Dari sisi saya sebagai pelatih, saya juga sebagai pemain gitu. Tapi sebenarnya sah-sah aja kan ya? Sah aja, sah saja kalau dia pelatih kok, ya kan? Jadi kritik Bung Toel itu salah atau benar? Mana? Kritik Bung Toel. Soal apa? Yang tadi pemanggilan Nathan sebenarnya nggak perlu amat. Loh, di sepak bola ini kan semua orang bisa berpendapat kan, Bung Yusuf, ya nggak? Semua orang bisa berpendapat dan saya kira nggak ada satupun negara yang apa namanya begitu banyak orang yang bisa bicara sepak bola selain Indonesia itu, ya nggak? Maksudnya gimana, Coach? Alex Ferguson ya di buku ada 2 buku. Oke. Buku yang satu warna dominannya merah, yang kedua buku yang namanya warna sampulnya itu putih, judulnya Memimpin. Oke. Ya, di buku itu Alex menyampaikan bicara bahwa sepak bola itu sama seperti bisnis hiburan. Semua orang bisa komentar, padahal belum tentu paham. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Ya. Okay. Hasil pengamatannya itu berisi gitu. Yang lain? Bukan hanya ingin menyenangkan orang, ya. Okay. Ya Kak. Nah, ini yang kita butuh tuh yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengamat saya melihat nggak ada isinya. Ada tuh. Ada, ya nggak ada isinya, terus memberikan komentar yang ya tapi seolah-olah tapi disukai orang gitu. Kita nggak usah sebut nama, Coach. Ya, saya nonton ini apa yang dia sampaikan ya. Saya nggak ngerti apa yang dia sampaikan itu gitu. Dari kacamata Coach sebagai mantan pemain, ya, sebagai pelatih, sebagai penikmat, pengamat sepak bola juga, itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ada yang begitu itu. Ya, tapi nyenengin orang, disenengin orang itu, ya kan? Entertaining. Yang mungkin dia pakai. Itu yang dibilang sama si Alex tadi. Ya nggak? Sepak bola itu sama seperti bisnis hiburan. Semua orang bisa komentar, ya, padahal belum tentu paham itu. Belum tentu ada isinya. Ya. Mereka kadang-kadang berlindung di balik kata sportainment, Coach. Nah, itu dia. Ini yang paling bahaya kan ketika olahraga itu ya sah-sah saja lah. Apa namanya? Jadi udah liar itu hiburan olahraganya. Ya, benar. Apalagi itu. Sekarang sosmed. Ya. Itu yang saya bilang. Ini kami pelatih butuh yang seperti Toel, pelatih ya. Kami nggak butuh yang, karena kami bisa belajar dari apa yang nggak sampaikan. Butuh yang hahaha. Yang hahaha, nggak butuh itu gitu. Ya nggak? Ya. Nah, cuma masalahnya yang seperti Toel, bahkan mungkin seperti saya, bisa jadi Pak Yusuf juga nggak disenengin orang kan gitu. Ya kan? IG saya juga diserang sih gara-gara. Diserang ya. Oke. Ya. Karena kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa napikan itulah. Kita nggak bisa bahwa kami ini, saya pelatih, saya mantan pemain. Kamu kasih komentar yang kira-kira bisa menambah pengetahuan saya itu. Itu yang saya butuhkan sekarang ini. Ya kan? Kalau komentarmu cuma mengorek-ngorek atau ya tadi cuma untuk hiburan saja, ya kan? Untuk naikin viewernya. Untuk naikin viewernya saja, terus isinya nggak ada ya, nggak ada gunanya sama sekali buat saya. Ya karena itu tadi saya bukan kami ini, saya teman-teman pelatih yang lain itu kita sering diskusi gitu, mendiskusikan ya tadi itu yang apa namanya pengamat yang itulah bedanya singa dan anjing penggonggong. Manakala mereka berucap. Sorry ya. Baik, Bung Fahri. Nah, bergeser sedikit sekarang tentang Erick Thohir, Coach. Tentang Pak Eto, sang ketua umum. Publik merasa beruntung punya ketua umum Erick Thohir. Yang punya kekuatan jaringan, kekuasaan, Coach. Kemudian finansial dan sport passion yang kuat. Dia lama, Coach. Zaman saya baru jadi wartawan, udah ketemu beliau. Nah, pendapat Anda tentang beliau sejauh ini, Coach? Saya minum dulu ya. Siap. Saya juga minum, Coach.
Bismillah. Erick Thohir. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa peran Pak Erick untuk mempromosikan sepak bola Indonesia itu besar sekali karena memang beliau punya tadi ya jaringan, semua kekuatan jaringan, punya semua kekuatan kekuasaan, sport passion, jaringan, sport passion, media, apa segala macam. Ya, beliau punya semua itu. Nah, kita di satu sisi kita beruntung ini karena nah, hanya saja tentu Pak Erick harus juga memikirkan aspek-aspek lain, ya supaya sepak bola kita semakin ada isinya, ya semakin ada lebih banyak lagi sumber-sumber pemain, sehingga tidak menggantungkan nasib sepak bola ini kepada federasi dari negara lain, ya kan? Salah satunya adalah dengan mewujudkan kompetisi sepak bola usia muda tadi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Oke. Ya, sekarang ada dua kompetisi. Ya? Youth development. Saya melihatnya youth development. Kalau yang kedua adalah mengelola kompetisi kita. Semua lini. Semua lini. Liga 1, Liga 2. Dari mulai kelompok umur. Liga 3 dulu. Ini kalau yang profesional kan Liga 2, Liga 2 dan Liga 1. Kompetisi itu ya. Ya, ini yang beberapa masalah yang terjadi, misalnya masalah fair play, respect, kemudian termasuk juga beberapa pertandingan terakhir yang sekarang lagi sedang masalah wasit ya, dibicarakan orang ya, gol-gol yang begitu banyak, wasit, match fixing apa segala macam, itu menjadi PR yang harusnya Pak Erick bisa selesaikan dengan semua kelebihan yang dia miliki tadi. Ya kan, artinya dari sisi network, dari sisi kekuasaan, beliau harusnya udah bisa. Jadi cuma saya masih belum melihat perubahan itu bisa sampai sejauh ini masih belum terlihat dengan jelas perubahan untuk urusan kompetisi dan youth development apalagi ya, bahwa kemarin ada perubahan dari cara kompetisi yang menurut saya kompetisi yang kurang memperhatikan kebugaran pemain, karena kompetisi saya kemarin sempat komunikasi wawancara pelatih Bayangkara ya, juara EPA U18. Dia menyampaikan bahwa 45 hari mereka main 17 pertandingan. Dan itu tidak wajar? Ya nggak wajar. 45 hari 17 pertandingan, hampir setengah dari 3 hari sekali main, 3 hari sekali main, 3 hari sekali main, itu dia sampai final. Kalau karena main di semifinal dan final. Kalau yang hanya sampai di babak penyisihan saja itu 15 pertandingan. Jadi nggak wajar sama sekali. Ya, itu harus dibenahi. Itu dibenahi. Sekarang ada perubahan. Sudah ada perubahan. Ada perubahan, tapi berubah di kelompok umur. Nah, ini yang gini-gini lah. Maksudnya begitu mudahnya membuat perubahan itu, ini kan cerminan bahwa kita nggak punya roadmap yang jelas kan soal youth development ini, ya kan? Dan belum sampai ke coach sebagai pelatih ya dan teman-teman. Lah, saya karena di Deltras itu tim Liga 2, kami nggak ikut di Elite Pro-nya ya, kami ikut di Suratinnya, sama Suratin juga seperti itu gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa Pak Erick harusnya dengan semua kekuatan yang beliau punya, beliau bisa menyelesaikan semua pilar pembangunan sepak bola nasional itu disentuh. Nah, kemudian youth development, kompetisi sampai akhirnya ke timnas dan wasit segala macam. Ya, Pak Erick harusnya bisa itu karena beliau punya jaringannya juga bagus, ya kan, semangatnya juga untuk membangun sepak bola kita juga cukup tinggi itu. Jadi nah, mudah-mudahan saja tapi yang saya khawatir Pak Erick di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai birokrat,
sebagai birokrat, tapi enggak juga karena ini toh beliau masih bisa masih bisa membagi waktunya ya, ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi FIFA untuk lobby apa segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa sampai menyebut Nathan sekalipun. Ya menyebut, ya harusnya kan bukan tugas sampai Erik kan itu, ya gitu kan, ya kan. Janganlah masa ketua umum sampai sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya gitu. Dia bisa suruh orang lain. Dia bisa suruh orang lain. Apa kerjanya yang lain gitu kan, ya kan. Ya. Kemudian Pak Erik juga mungkin bisa mengoptimalkan Impres 3 percepatan pembangunan 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional, ya kan? Itu kan harus dilanjutkan ya. Itu kan sebenarnya peluang kan, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengurus PSSI, Federasi, ya, untuk bekerja sama dengan pemerintah. Karena di dalam Impres itu semua hampir melibatkan semua aspek, terutama kementerian, pejabat-pejabat, gubernur harus terlibat, turun tangan, ikut terlibat di situ. Ya, nah sekarang udah 4 tahun, 5 tahun ya sekarang. Kalau itu 2019, ya itu sampai sejauh mana? Tapi kemarin kan sempat tersendat juga gara-gara COVID lagi. Oke lah, ya. Nah, mungkin kalau yang bukan orang birokrat ada alasan untuk nggak bisa optimal mengimplementasikan Impres 3 2019 itu. Gitu. Nah, ini Pak Erik orang pemerintah, ya kan? Menteri juga. Saya kira bukan hal yang sulit itu. Gitu. Ini sekedar pengingat ya dari Coach Fahri tentang apa, perlu ada percepatan juga selain percepatan di timnas, tapi juga di youth development dan kompetisi. Perbaikan ya, gitu kan Coach? Harus ada perbaikan itu, ya supaya semangatnya itu sama ya, jangan jangan timnas terlalu tinggi, sementara yang ini kita abaikan, kompetisinya terabaikan, youth developmentnya terabaikan, ya kan? Ya harus sama, harus paralel itu, ya. Ya, sebenarnya sama dengan yang Bung Toel mau. Jadi nggak cuma satu. Kenapa? Itu. Bung Toel pun pernah berkata seperti saya, sebenarnya paralel. Semuanya diatensi. Ya. Jadi tugasnya ketua umum itu kan memajukan sepak bola Indonesia kan itu. Ya. Nah, sepak bola Indonesia bukan cuma timnas saja. Ya kan? Sepak bola Indonesia bukan cuma timnas. Iya, bukan. Dari bawah ya, Coach? Iya. Milik semua rakyat. Milik, ya, kompetisinya, kompetisi profesionalnya, kompetisi amatirnya. Ya enggak, itu sepak bola Indonesia gitu. Timnas itu bagian kecil dari sepak bola Indonesia kan gitu. Oke, baik Coach. Semoga semua paham dengan pendapat Coach, tapi sesungguhnya ini adalah menurut saya sebagai orang wartawan yang juga sekarang jadi host berhadapan dengan Coach, saya juga pernah bertemu dengan Coach ketika masih jadi pemain lah. Ini kesempatan terhormat buat saya untuk menggali ilmu dari Coach Fahri. Saya bisa pahami kalau ada keprihatinan di sana itu. Oke, Coach Fahri, ini yang terakhir mungkin. Dari pengalaman Coach sebagai pemain, pelatih juga pengurus, ini tentang mafia sepak bola. Ini sebenarnya ada atau halu aja sih Coach? Saya kira seluruh stakeholder sepak bola Indonesia itu sudah sering mendengar soal mafia sepak bola ini ya. Artinya bahkan sudah beberapa kali juga diangkat di stasiun televisi. Ya kan? Dijadikan atensi, ada satgasnya oleh federasi. Itu menunjukkan bahwa praktek itu ada. Tapi pengalaman saya itu untuk membuktikannya itu susah. Gitu ya, Coach? Ya kan? Saya mengalami sendiri. Saya sebagai pemain mengalami, saya sebagai pelatih mengalami, ya kan? Berarti pernah punya pengalaman ya, Coach? Pernah punya pengalaman, ya. Jadi bukan halu. Bukan halu. Ya, tapi untuk menyebut ini mafia, karena yang minta tim, saya nggak perlu sebut nama lah ya. Saya pernah menangani satu klub, dan itu klub kebanggaan saya lah. Yeah. Ya. Di 3 pertandingan terakhir itu minta supaya tim yang saya tangani itu kalah
dengan selisih 3. Itu semua ketua manajer apa segala macam. Saya berhadapan sendiri itu. Ya. Oke, Iya. terus? Saya sampaikan setelah saya lihat-lihat memang kekalahan SIM saya itu ya sebagian besar kalahnya selisih 3 gitu. Ya kan? Ya. Soal kalahnya selisih 3. Saya sampaikan ke mereka, berarti kalian sudah merencanakan ini kan? By design. Iya. Ya kan? Tapi pertanyaan saya tolong jawab, saya bilang. Tolong jawab kenapa di 2 pertandingan ini kalian minta persetujuan saya bilang gitu. Sebegitu ngerinya ya. Iya. Ada by design gitu ya. Iya. Jadi, nah ini siapa yang mengkhianati? Siapa yang mengkhianati saya bilang itu. Pemain atau pengurus? Atau jangan-jangan pengurus sama pemain kompak mengkhianati saya bilang gitu. Oke. Ya. Ya itu tadi pertanyaannya. Tolong jawab sekarang, kenapa kalau dari awal kalian sudah mendesain ini, kenapa di 2 pertandingan kalian minta persetujuan saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak mau. Saya tetap tidak mau mengalah, saya bilang gitu. Oh, tetap. Oh, nggak ada. Oh. Saya sampaikan bahwa tim ini sudah nggak ada lagi kebanggaan. Prestasi nggak ada, duit nggak ada, gajian tanggal 90 belum kalian bayar gajian itu, ya kan? Oh. Ya kan? Nah sekarang kalau sudah duit nggak ada, prestasi nggak ada, masa saya mau gadaikan harga diri lagi? Ya. Jadi kalau memang pengurus, kalau memang kalian masih menginginkan tim ini kalah, besok saya nggak akan hadir di lapangan itu. Itu saya sampaikan itu. Coach ancam. Saya ancam itu, saya ancam. Ya. Tapi akhirnya mereka mengalah dengan integritas coach. Nggak ada. Akhirnya draw waktu itu kalau nggak salah, draw. Ya. Tapi itu tadi ya Pak Bung Yusuf ya. Saya punya pengalaman lah. Saya punya banyak potongan video pemain ya. Ketika saya menjadi pelatih, saya selalu potong pada saat evaluasi. Saya potong semua yang bagus, yang enggak. Ya kan? Yang enggak wajar. Yang enggak wajar, misalnya ada pemain yang bola tinggal heading, terus kamu heading keluar, ya gak? Saya sampaikan ke mereka, ini headingmu bukan heading buat gol, ini heading clearance. Ya kan? Ya. Saya enggak, tapi alasannya coach saya silau. Ya. Oh gitu kata pemainnya. Kata pemain bilang coach saya silau gitu. Ya enggak? Ya. Saya mau nuduh dia bahwa bermain nggak bisa. Ya sama seperti Pak Erik kemarin mengomentari ketika ada beberapa pertandingan yang diributkan oleh netizen, ini pertandingan match fixing. Kan Pak Erik cuma menyampaikan mudah-mudahan bisa dibuktikan itu, kan gitu. Ya. Nah, untuk membuktikan itu yang nggak gampang. Ya, karena banyak yang terlibat atau bagaimana? Itu Bung Yusuf lah yang ngomong ya. Kalau begitu, saran Coach. Kan pernah mengalami. Sarannya apa Coach? Ini kan PR juga, PR besar bagi federasi, bagi kita semua lah. Ya. Saya sampaikan ya, pengalaman saya di klub itu. Saran pertama adalah bahwa tidak boleh ada satu klub pun yang terlambat membayar gaji pemain. Oke. Ya, karena itulah pintu masuk. Jadi korelasinya ke klub licensing ya? Lah, itu dia. Ya, karena itu pintu masuk. Ya. Saya di Pupuk Kaltim ya. Saya Pupuk Kaltim itu lama. Sebagian besar karir saya itu di Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu tim yang bukan tim yang mewah ya. Oke. Ya kan? Itu di BUMN. Gajinya juga nggak besar, tapi tidak pernah satu hari pun terlambat mereka bayar gaji pemain itu. Semua fasilitas kesehatan mereka tanggung, asuransi untuk anak, istri dan keluarga. Ya nggak? Seharusnya begitu klub ya? Ya harusnya klub seperti itu. Nah sekarang saya bisa jadi, tapi berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan tadi di klub yang saya sebutkan tadi, itu kami gajian pemain tuh gajian tanggal 60, tanggal 90. Itu delay. Bulan delay. Tanggal 120. Nah, itu udah nggak sehat ya? Ya, itu kan ya kalau situasi klub seperti itu ya membuka pintu-pintu. Membuka pintu itu Pak Bung Yusuf. Pintu itu terbuka dengan sangat lebar. Ya enggak? Nah ini ya harus diperhatikan, diatensi, menjadi PR federasi juga. Iya, maksudnya karena klub licensing itu seberapa kuat sih klub itu modalnya untuk, ya kan?
mengarungi kompetisi itu. Karena itu pintu masuk itu. Yang kedua ya soal integritas. Integritas itu nggak bisa kita ya Kak. Kita beli dan kita sembarangkan itu. Ya. Sebaiknya semua orang punya, tapi memang susah. Susah. Makanya melatih di liga kita itu nggak gampang. Melatih di Liga Indonesia tidak gampang. Nggak gampang. Musuh yang utama itu bukan yang di seberang sana. Bukan klub lain ya? Bukan yang di seberang sana. Justru yang kita khawatir itu kan yang ada di sekitar kita di sini. Ya Kak? Menarik, Coach Fahri, Masya Allah. Banyak yang ingin saya tanya, tapi kita dibatasi waktu. Kemudian juga karena banyak permasalahannya, tapi ini sangat daging semua nih, Coach. Saya saya ini sebenarnya seperti bertemu idola, Coach. Terima kasih sebuah penghargaan. Ya, itulah. Saya closing statement, Coach. Ya, saya hanya ingin menyampaikan untuk Pak Erik ya, Ketua Umum, bahwa tolong perhatikan youth development di Indonesia. Ya, ini penting karena masa depan sepak bola Indonesia itu ada di puluhan ribu anak-anak yang ada mulai dari Aceh sampai ke Papua. Caranya seperti apa? Caranya satu dengan mengoptimalkan tadi seluruh perangkat yang ada di PSSI untuk secara bersama-sama mendedikasikan diri bahwa youth development ini juga bagian yang penting, jangan dianggap nggak penting. Yang kedua, fondasi itu ya. Itu fondasi, ya. Yang kedua, optimalkan selama Pak Erik yang di situ, optimalkan Inpres tadi. Percepatan pembangunan Inpres 3 2019, percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Kalau nggak bisa untuk senior, minimal Inpres ini bisa dipakai untuk youth development nanti. Ya. Yang terakhir, optimalkan 30 lebih asprof yang ada di Indonesia untuk youth development juga. Ya kan? Dengan cara apa? 30 asprof, lebih dari 30 asprof yang berada di lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Itu PSSI bisa memilih 5 asprof saja misalnya untuk menjadi pilot project-nya. Ya kan? Representasi 50 besar misalnya. Ya kan? Sumatera asprof mana yang diberikan tugas? Ya. Itu untuk benchmark nanti untuk benchmark. Ya, taruh direktur teknik di asprof itu, direktur teknik yang berkualitas. Ya kan? Tinggal pilih nanti siapa yang pelatih-pelatih kita yang punya wawasan, ya, punya punya leadership, punya kompetensi, punya semua yang bisa memanage pilot project itu. Ya, 5 di 1 di pulau-pulau besar lah. Ya. Nah, itu kemudian mudah-mudahan legasi ini ya, warisan ini bisa ditinggalkan oleh Pak Erik. Apakah dia nanti lanjut di Ketua Umum atau tidak, minimal beliau sudah meninggalkan ini. Dan saya berharap ada roadmap yang tegas. Ada roadmap yang tegas. Dan saya berharap siapapun pelatih, siapapun Ketua Umum PSSI nanti, nggak lagi seperti yang kemarin. Ya kan? Tinggal meneruskan nanti. Tinggal meneruskan. Ya. Tapi memang rasanya dia sudah mau lakukan itu. Ada atensi di situ. Memang mudah-mudahan terrealisasi dengan baik dan diatensi oleh semua insan sepak bola nasional. Iya, saya berharap itu. Mudah-mudahan Impresnya bisa jadi Kepres kan, bisa tahu lebih bagus kan itu. Ya sudah dia declare itu sebenarnya, mudah-mudahan. Tapi yang menaik percepatan pembangunan sepak bola nasional itu, Impres itu juga memang di-remind, saya menganggap semacam di-remind oleh Coach Fahri saat ini untuk federasi. Karena nggak ada lagi apa yang kita, regulasi apa yang kita bisa, undang-undang olahraga kan tidak spesifik mengatur sepak bola kan gitu. Ya kan? Betul. Untuk semua itu. Ya. Umum kan itu. Kalau ini Inpres, memang Inpres ya, mungkin hanya instruksi bisa jadi kurang kuat kan, ya kan? Dan ada periodenya juga. Ya, siapa tahu nanti Presiden yang baru mungkin bisa menaikkan derajat sepak bola nasional. Derajat sepak bola nasional dengan menaikkan Inpres itu jadi
keputusan misalnya kan. Pak Prabowo ada pesan dari Coach Fahri. Tapi kayaknya dia sangat suka dengan sepak bola juga. Kan dia juga punya klub, punya akademi. Garuda apa namanya itu, Garuda Nusantara ya. Ya, apa namanya saya lupa itu. Nah, kemudian juga dia berpesan untuk timnas U23 kemarin. Iya. Atensi. Baik, Coach Fahri, terima kasih atas ilmunya. Ini daging semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin bermanfaat buat para penonton, views dari Spotify. Sebuah kehormatan buat saya. Sportiviers, demikianlah tadi perbincangan saya, podcast saya dengan Coach Fahri. Orang yang saya hormati, yang saya tunggu, yang harus kita dengar pendapatnya. Karena bagaimanapun beliau adalah mantan pemain, kapten timnas, pelatih juga, ngurusin bola juga, lengkap. Jadi tak ada alasan untuk tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Coach Fahri. Coach Fahri, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.